Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Febrianti dari Prodi Pendidikan Sejarah 2021 akan menyampaikan sebuah resum buku yang berjudul Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah 2 karya Dr. Badri Yatim, MA, yang berisi tentang peradaban Islam yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang menjadi bangsa yang sangat maju, sehingga menjadi pusat peradaban yang sangat penting bagi sejarah manusia. Riwayat hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Arab sebelum Islam. Mekah merupakan kota yang ramai, sangat penting, di mana dilewati jalur perdagangan antara Yaman dan Syria. Juga kota di mana Ka'bah berada. Bangsa mereka disebut dengan Badui. Masyarakat di sana hidup bersuku-suku yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Mereka sangat setia dan solider terhadap sesama suku, sehingga peperangan antar suku seringkali terjadi. Suku Quraisy menjadi yang paling mendominasi di Mekah karena merupakan pengurus dari Ka'bah. Masyarakat di sana juga terkenal hebat dalam syair-syairnya. Hampir seluruh penduduk Badui adalah penyair. Bangsa mereka tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Saat pusat perdagangan berpindah ke Hijaz, Mekah menjadi pusat peradaban dan bangsa Arab memulai babakan baru dalam hal kebudayaan dan peradaban. Setiap kabilah atau kelompok warga lebih kecil dari suku mempunyai berhala yang mereka simpan pusat dan dipusatkan semua di Ka'bah. Riwayat hidup Nabi Muhammad, dakwah dan perjuangan. Sebelum masa kerasulan, Nabi Muhammad anggota Bani Hashim, suku Quraisy. Nabi Muhammad terlahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama Abdullah, anak Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab. Tahun kelahiran Nabi dikenal dengan tahun gajah 570 Masehi. Ayahnya meninggal saat beliau masih dalam kandungan dan diasuh oleh Halimah Sa'diyah, ibu susunya selama 4 tahun. Kemudian di usia 6 tahun, ibunya meninggal. Setelah itu Abdul Muthalib menggantikan Siti Aminah mengurus Rasul. Namun 2 tahun kemudian Abdul Thalib wafat, kemudian tanggung jawab dipindahkan ke pamannya. Abu Thalib Rasul mengembala di usia muda bersama pamannya. Beliau dijuluki Al-Amin karena kejujurannya dan kejauhannya dari nafsu duniawi. Di usia 12 tahun, ia ikut berdagang ke Syam bersama Abu Thalib. Perjalanan di Busra, mereka bertemu dengan pendeta yang melihat ciri-ciri kenabian pada diri Rasul dan mengingatkan Abu Thalib untuk berhati-hati. Di usia 25 tahun, Siti Khadijah, seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, tertarik kepada Rasul dan melamarnya. Lamaran itu kemudian diterima dan perkawinan dilaksanakan. Rasul yang berumur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah yang berumur 40 tahun. Kemudian Siti Khadijah menjadi wanita sekaligus pemeluk agama Islam pertama dan banyak sekali membantu Rasul dalam dakwahnya.
Pada usia 35, kebijakan Rasul dikenal di waktu perseteruan para ketua suku saat akan mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Kemudian memberikan solusi untuk menaruh Hajar Aswad di tengah-tengah kain dan menaruhnya bersama-sama. Kemudian sebuah kepala suku merasa puas dengan cara penyelesaian Rasul. Masa kerasulan. Menjelang usia ke-40, beliau sudah biasa menyendiri, memisahkan diri dari pergaulan masyarakat. Beliau pergi ke Gua Hiro, berdiam diri, bertafakur selama berhari-hari. Tepat pada tanggal 17 Ramadan 611, malaikat Jibril muncul di hadapannya, menyampaikan wahyu pertama, Iqra, Quran surat 96 ayat 1-5. Kemudian turun wahyu kedua, Al-Mudathir ayat 1-7, yaitu perintah berdakwah kepada Rasul. Sejak itu mulailah masuk Islam keluarga dan sahabat dekatnya, yaitu ada Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Said, Ummu Aiman, Utsman bin Affan, dan lainnya. Setelah beberapa lama berdakwah secara diam-diam, turunlah lagi perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Pemimpin-pemimpin Quraisy menolak dan menghalangi dakwah Rasul. Salah satu faktor penolakan adalah mereka tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan, sehingga mengira bahwa tunduk kepada seruan Rasul berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Kepemimpinan Quraisy banyak menempuh cara untuk menggagalkan dakwah Nabi, seperti membujuk dan menyiksa. Namun Nabi tetap tangguh menjalankan amanah Allah SWT. Masuknya dua tokoh besar, Hamzah dan Umar bin Khattab, menambah kekuatan posisi umat Islam. Namun setelah itu, Rasul harus kehilangan dua pendukung dakwahnya, yaitu paman Nabi Abu Thalib, dan beliau meninggal di usia 87. Dari 3 hari setelah itu, istrinya bercerita, istri tercinta, Siti Khadijah, setelah itu kafir Quraisy tidak segan-segan lagi melampiaskan nafsu amarahnya kepada Rasul. Kemudian Rasul mulai berdakwah keluar Mekah, namun upaya dakwahnya gagal. Untuk menghibur Nabi yang sedang berduka, Allah mengisra mi'rajkan Nabi pada tahun ke-10 kenabian. Peristiwa ini menggemparkan masyarakat menjadi propaganda untuk mendustakan Nabi bagi orang kafir, sedangkan bagi umat Islam merupakan ujian keimanan. Kemudian setelah itu, penduduk Yastrib yang mengetahui ajarannya di bawah Nabi memeluk Islam dan berikrar setia pada Nabi karena intimidasi kafir Quraisy terhadap umat Islam kian gila. Rasul memerintahkan